Setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober kemarin, dalam sekejap perhatian teralihkan dari konflik Rusia-Ukraina menjadi konflik Hamas-Israel. Salah satu hal yang sangat menarik untuk dilihat dalam konflik ini adalah respon dari negara-negara Timur Tengah dalam menentukan posisinya. Kita sama-sama tahu kalau Israel ini sangat dekat dengan Amerika dan Amerika sudah mengembangkan pengaruhnya di Timur Tengah secara signifikan dalam beberapa puluh tahun terakhir. Hari ini, bagaimana kalau kita mulai dengan membahas fakta dan posisi dari Arab Saudi, rumah bagi Mekah dan Madinah, tanah suci umat Islam. Dari semua negara-negara yang ada di Timur Tengah, Arab Saudi merupakan yang ada di urutan pertama jika membahas konflik Israel-Palestina. Bagaimana tidak, negara ini tidak bisa dilepaskan dari simbol Islam, karena di wilayahnya terdapat Mekah dan Madinah yang merupakan dua tempat suci bagi umat Islam. Tiap tahunnya ada belasan bahkan puluhan juga orang dari seluruh dunia mengunjungi Arab Saudi untuk berkunjung dan berziarah ke Mekah dan Madinah. Jadi tidak membingungkan jika Arab Saudi adalah negara yang paling diharapkan sebagai pelindungnya Palestina. Apalagi 93% penduduk Arab Saudi adalah orang Muslim. Bukan cuma tentang simbol Islam di Timur Tengah, Arab Saudi juga memiliki berbagai aspek pendukung untuk membantu Palestina. Salah satunya adalah militer. Sebagaimana yang diketahui, militer Arab Saudi memegang peran kunci di Timur Tengah. Bila mengacu pada data Global Firepower, Arab Saudi ini menempati posisi kelima dalam skala kekuatan militer di Timur Tengah. Kekuatan militer dari Arab Saudi ini datang dari dukungan finansial yang begitu kuat. Setidaknya, Arab Saudi dengan berani menggelontorkan hingga 46 miliar US dollar atau 714 triliun rupiah sebagai budget militer mereka. Budget militer yang begitu besar dari Arab Saudi ini setidaknya mencakup 5,5% dari total penghasilan tahunan mereka, yaitu 833,5 miliar US dollar atau 12.900 triliun rupiah. Dengan GDP mencapai angka fantastis tersebut, Arab Saudi memang dikenal sebagai salah satu raksasa ekonomi di Timur Tengah. Uang yang masuk ke pundi-pundi penghasilan Arab Saudi datang dari berbagai macam sektor. Tentu saja seperti perdagangan minyak dan juga penghasilan dari kunjungan haji serta umroh. Dari haji, Arab Saudi mendapatkan 10 hingga 15 miliar US dollar atau 155 triliun rupiah hingga 233 triliun rupiah. Kemudian umroh menghasilkan 4 hingga 5 miliar US dollar atau 62 sampai 77 triliun rupiah. Kita sama-sama tahu, ibadah haji dan umroh merupakan impian bagi semua umat Islam, jadi tidak mungkin sepi peminat. Selain kekuatan militer dan juga uang yang dimiliki, Arab Saudi juga punya kekuatan politik yang sangat besar di Timur Tengah, dunia Arab, dan juga di antara negara-negara Islam. Sebut saja dua organisasi negara Islam terbesar di dunia, yaitu Liga Arab dan juga Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, di mana Arab Saudi adalah salah satu negara pendiri kedua organisasi tersebut. Bahkan untuk Organisasi Kerjasama Islam, pusat administrasinya terletak di Jeddah, Arab Saudi, yang memperlihatkan tingginya posisi Saudi dalam organisasi tersebut. Dengan 3 pilar tadi, yaitu militer, ekonomi, dan politik yang dimiliki oleh Arab Saudi, tentu akan menjadi bantuan besar bagi Palestina. Bahkan mungkin saja bisa mendorong gencatan senjata penuh di jalur Gaza. Gencatan senjata penuh di jalur Gaza memang menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Sebab di sana bukan cuma terjadi perang, tapi juga terjadi ancaman genosida atau pemusnahan massal. Hal ini dibenarkan oleh beragam pihak. Contohnya, laporan berikut yang ditandatangani 880 cendekiawan di seluruh dunia yang memperingatkan bahwa potensi genosida di jalur Gaza sangatlah besar. Kemudian, ada juga laporan dari ahli PBB yang mengatakan warga Palestina ini berada pada resiko besar terjadinya genosida. Lalu yang paling mencengangkan adalah tindakan Craig Mohiber selaku Direktur Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB
yang mengundurkan diri dari posisinya. Pengunduran diri ini disebabkan satu hal, karena PBB dinilai tidak bisa menindak Israel, padahal genosida ini sudah ada di depan mata. Nah, melihat fakta tersebut, tentu yang menjadi pertanyaan besar apa yang dilakukan oleh Arab Saudi? Pihak Arab Saudi secara sigap melakukan konferensi tingkat tinggi di Riyadh pada 12 November kemarin. Nah, KTT ini menggabungkan dua organisasi Islam terbesar, yaitu Liga Arab dan juga Organisasi Kerjasama Islam. Saking pentingnya KTT tersebut, Presiden Iran yaitu Ibrahim Raisi melakukan kunjungan resmi pertamanya setelah lebih dari 1 dekade tidak pernah ada kunjungan Presiden Iran ke Saudi. Dalam KTT ini jelas membahas tindakan apa yang harus diambil negara-negara Islam di seluruh dunia untuk mengakhiri serangan Israel ke Gaza dan juga mewujudkan gencatan senjata penuh. Dalam KTT ini, Iran menjadi negara yang paling vokal dengan memberi proposal 5 tindakan nyata yang bisa dilakukan oleh negara Islam untuk mendorong Israel menghentikan serangannya. Proposal tersebut diketahui membicarakan sanksi berikut. Yang pertama, mencegah alat perang Amerika Serikat di Timur Tengah digunakan oleh Israel. Kedua, membekukan kontak diplomatik dan ekonomi dengan Israel. Ketiga, melakukan pelarangan perdagangan minyak. Lalu keempat, melarang penerbangan dari dan ke Israel melewati langit negara Islam. Kemudian yang kelima, mengirimkan delegasi ke Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia untuk mendorong gencatan senjata penuh di Gaza. 5 poin ini tentu saja terdengar seperti oase di tengah gurun. Tapi sayang, solusi ini ditolak oleh 9 negara Islam. Salah satunya adalah Arab Saudi, yang seharusnya menjadi pilar utama mendukung gencatan senjata di Gaza. Sikap penolakan dari Arab Saudi ini sebenarnya tidak mengejutkan untuk beberapa orang. Karena setelah perang pecah pun, Menteri Investasi Arab Saudi masih mendiskusikan normalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini pun senada dengan pernyataan putra mahkota Saudi yaitu MBS kalau normalisasi hubungan Saudi dan Israel ini makin menemukan titik terang. Sikap Arab Saudi yang menolak permintaan Iran untuk menjatuhkan sanksi ke Israel ini memang sudah bisa ditebak. Karena sudah lama Arab Saudi dekat dengan Amerika dan mencoba melakukan normalisasi dengan Israel. Semuanya berawal di tahun 2005. Saat Arab Saudi mengakhiri larangan perdagangan barang dan jasa bersama Israel. Kemudian di tahun 2014, co-founder Middle East Eye yaitu David Hurst pernah memberitakan kalau Arab Saudi mendukung Israel dalam konflik Israel-Hamas 2014. Hal ini memang masih abu-abu hingga sekarang dan pernah ditentang oleh Menteri Arab Saudi. Di tahun 2020, Arab Saudi dan Israel juga memperlihatkan kemesraan lewat menjadi koalisi melawan Turki yang dianggap sebagai ancaman di Timur Tengah. Nah, puncaknya datang pada Maret 2023 saat Arab Saudi melakukan diskusi normalisasi hubungan dengan Israel, di mana Amerika Serikat sebagai penengah. Kita semua tahu kalau Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden ini sangat menginginkan normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan juga Israel. Sebab hal ini akan memperdalam pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Dalam negosiasi tersebut, Arab Saudi mengharapkan perjanjian keamanan dan juga bantuan untuk mengembangkan teknologi energi nuklir di Arab Saudi. Perjanjian keamanan yang diharapkan oleh Arab Saudi ini masih berhubungan dengan ketatnya persaingan Arab Saudi dengan Iran di Timur Tengah. Sebab, dua negara ini sudah sering berlawanan dalam konflik di Timur Tengah, seperti di Lebanon, Suriah, dan Yaman. Bahkan di tahun 2019, Iran menjadi tersangka utama dalam sebuah serangan drone yang menargetkan kilang minyak dari Arab Saudi yang memperlihatkan lemahnya Arab Saudi terhadap serangan Iran. Makanya untuk menjamin keamanan Saudi dari serangan Iran, Saudi bahkan bersedia untuk mengesampingkan tuntutan tentang Palestina. Apalagi jika Arab Saudi memiliki kesepakatan keamanan dengan Israel, maka hal tersebut akan mengubah situasi geopolitik di Timur Tengah secara dramatis, di mana Iran bisa disudutkan oleh koalisi Saudi dan Israel. Selain membawa keamanan bagi Arab Saudi dari serangan Iran, kehadiran Amerika dan Israel juga dianggap bisa menunjang mimpi besar MBS, yaitu proyek kota futuristik NEOM. Seperti yang kita ketahui,
Neom ini akan menjadi kota yang mengandalkan energi bersih. Makanya Arab Saudi menginginkan bantuan dari Amerika dan Israel untuk pengembangan energi nuklir di sana. Belum lagi soal Neom ini akan menjadi kota dagang yang tentu saja membutuhkan Amerika Serikat sebagai mitra dagang yang mendatangkan keuntungan. Nah, melihat semua kebutuhan dari Arab Saudi terhadap Amerika dan Israel ini, maka kita sudah tahu dengan jelas di mana posisi Saudi. Untuk sekarang, Saudi masih memilih untuk hanya mengecam dan tidak melakukan tindakan nyata bagi perdamaian di Palestina karena tidak ingin hubungannya retak dengan Amerika.